Halo sobat, halo di mana saja berada. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan dialog-dialog kita tentang isu-isu terkini yang mengemuka dalam kehidupan kita sehari-hari di tanah air. Pada kesempatan ini sudah hadir tamu kita yang sangat terkenal dalam bidang dan peran beliau masing-masing. Yang pertama Bapak Heri Karyansa, sarjana hukum, magister hukum, kandidat doktor hukum. Amin. Beliau adalah ketua komisi Komnas Perlindungan Anak. Hadir bersama kita walaupun sibuk, dosen juga, dan juga advokat, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Di samping itu, ada seorang ibu yang cantik, yang juga hadir bersama kita, Wakil Ketua Umum Germas PPA, Gelora Kemasyarakatan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Rika Parina. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kesempatan ini kita akan dialog tentang hal-hal yang menjadi peran Bapak dan Ibu berdua di dalam kegiatan sesuai dengan organisasi atau badan hukum yang Bapak dan Ibu pimpin sekarang ini. Saya mungkin akan mulai dari Pak Heri. Saya duluan nih. Ya, Siap. jadi kita tahu bahwa perlindungan anak itu bisa kita lihat perlindungan terhadap anak sebagai korban, tapi juga perlindungan anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, sekarang kita ingin tahu apa yang selama ini dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak yang Bapak pimpin. Mungkin bisa dijelaskan juga sudah berapa perwakilan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota, bagaimana kegiatan yang sampai saat ini dilakukan oleh Pak Heri dan kawan-kawan. Silakan Pak Heri. Baik Pak, kalau Komnas itu sebenarnya kan kalau kita jelaskan organisasinya ya. Iya. Komnas Perlindungan Anak itu didirikan berdasarkan SK Mensos, Kementerian Sosial. Baik. Menteri Sosial nomor 81 tahun 97. Ya. Nah, nama awalnya itu Lembaga Perlindungan Anak Tingkat Pusat. Di provinsi dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Tingkat Provinsi. Baik. Dan Lembaga Perlindungan Anak Tingkat Kabupaten Kota. Ya. Awalnya tahun 97. Sudah lama ya? Udah lama, Pak. Ya. Tugas utamanya itu adalah satu, membuat mekanisme pelaporan perlindungan anak. Yang kedua, melakukan upaya layanan anak dalam konteks pemberian bantuan ya. Dan dukungan kepada anak-anak. Ya. Yang ketiga itu mengadvokasi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Wow. Pada 97 tuh. Ya. Karena Indonesia itu kan 89 itu meratifikasi Konvensi Hak Anak ya, CRC ya. Ya. Nah, diratifikasi Konvensi Hak Anak sampai 97 itu belum ada undang-undangnya. Jadi ratifikasinya pun Kepres. Ya. Bukan undang-undang. Ya. Jadi dalam SK Mensos itu tugas Komnas Perlindungan Anak itu salah satunya adalah meratifikasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Sehingga pada akhirnya ketika terbentuk, tak lama kemudian itu kan masuklah fase reformasi itu. Ya. Nah, karena ada lembaga perlindungan tingkat pusat, terus yang provinsi lembaga perlindungan tingkat 1, ya. gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah musyawarah nasional. Kita menyebutnya itu Kornas Perlindungan Anak, Forum Nasional Perlindungan Anak. Baik. Itu waktu itu yang hadir itu adalah pemerintah, Kementerian Sosial,
lembaga internasional kayak UNICEF, Save the Children, dan stakeholder perlindungan anak waktu itu. Disepakatilah akhirnya namanya dirubah karena biar tidak bias dengan orde baru karena semangat reformasi pada saat itu, digantilah namanya menjadi Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak disingkat. Nah, yang disebutkan sebagai lembaga yang menjalankan lembaga perlindungan anak di tingkat pusat. Nah, semenjak itu dikenallah namanya menjadi Komnas Perlindungan Anak. Nah, berjalan waktu, upaya advokasi dilakukan pada 2023 itu 2022 itu keluarlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu hasil advokasi Komnas Perlindungan Anak dengan segala macam aturan di dalamnya, gitu kan. Berkembanglah sampai saat ini. Kalau di provinsi kita sekarang ada 18 provinsi, Pak. 18 provinsi, 193 kabupaten kota. Nah, dan sudah ada Pokja di tingkat desa malah. Sampai di desa? Iya, karena 2022-2023 itu kita punya program gerakan nasional perlindungan anak di tingkat desa. Itu merespon kehadiran undang-undang desa itu ya. Dengan segala macam kompleksitasnya, kita melihat ada ruang yang bisa digunakan untuk memasyarakatkan sebenarnya itu, memasyarakatkan upaya perlindungan anak ya. Karena memang dalam perspektifnya Komnas Anak ini, konteks masalah perlindungan anak itu secara regulasi kita udah selesai, Pak. Woi, yang banyak undang-undangnya, gitu kan. Kalau dijadikan buku tuh, Pak, bisa 3 hari ngeprintnya tuh, gitu kan. Nah, tetapi masalahnya data kekerasan pada anak kan terus meningkat ini. Betul. Nah, kita melihat apa yang salah, apa yang kurang, gitu kan. Ya kalau kita pakai Friedman itu kan apa katanya legal substance itu, legal structure, legal kultur itu kan. Nah, secara substansi hukumnya kita selesai nih, banyak undang-undangnya, gitu kan. Legal strukturnya ada. Bayangin kepolisian tuh sampai kecamatan ada Pak, polisi itu kan. Nah, kejaksaan ada. Gitu kan, pengadilan negeri tingkat kabupaten ada semua, gitu kan. Belum lagi instrumen-instrumen yang lain. Kalau kita bicara kabupaten, ada lagi Babin Kamtipmas tuh sampai ke desa-desa gitu kan. Nah, apa yang kurang? Isunya kurang dekat ke masyarakat. Isunya kurang dekat ke masyarakat. Nah, jadi masih dianggap sesuatu yang walaupun banyak berita di TV ya. Saya ingat betul waktu itu tahun 2005 pertama saya kali jadi di Komnas Anak ya. 2007 sampai 2010 itu kan waktu itu Pak Aris Merdeka Sirait yang mendiang ya. Banyak tampil tuh waktu zaman-zamannya apa ya yang di TV itu ya, insert apa segala macam tuh ya. Saya tanya, Pak, ngapain sih Pak tampil-tampil di TV, Pak? Ya waktu itu masih muda ya, masih aktivis ya. Bagi kita populis itu nggak penting gitu loh. Dia bilang, nggak begitu berpikirnya. Kita ngomong di forum paling banyak 100 orang, kita ngomong sejam, lewat sejam udah kering tenggorokan. Kita ngomong 5 menit saja di TV katanya. Se-Indonesia nonton. Ini yang kayak gini nih, ibu-ibu itu di rumah katanya sambil masak goreng telur goreng apa, dia nonton TV nih. Katanya. Itulah mekanismenya. Kita masukkan isunya itu kepada masyarakat. Nah, akhirnya dalam semangat itu juga pada akhirnya kita sepakati waktu itu ada program nasional yang kita bangun dengan kawan-kawan lembaga Komnas Perlindungan Anak di kabupaten, kota dan provinsi. Dibangunlah ke desa. Makanya ada Pokja perlindungan anak di tingkat desa. Nyantolnya di pemerintah desa. Ada kerjasama dengan pemerintah desa? Tidak kerjasama, Pak. Tapi kita dorong, kita advokasi pemerintah desanya membentuk Pokjanya. Baik. Nah, jadi itu menjadi bagian dari pemerintahan desanya. Yang berjalan efektif sampai sekarang itu di Serdang berjalan efektif. Sumatera Utara. Nah, memang orangnya agak aktif mengadvokasi ya, gitu kan. Nah, jadi ada tingkat desa. Inilah yang pada akhirnya sampai saat ini menjadi instrumennya Komnas Perlindungan Anak untuk menjangkau isu-isu perlindungan di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai kepada di tingkat desa. Nah, semangat inilah yang dibangun nih, Pak. Baik, luar biasa ini. Pak Heri. Gagap-gagap juga kita mengkoordinasi kawan-kawan ini kan. Nah, kalau tadi Pak Heri sudah menjelaskan apa yang secara terstruktur organisasi Komnas Perlindungan Anak mulai dari pusat sampai ke desa. Bahkan ada Pokja. Nah, kita juga bisa mendengar dari Bu Rika ini selaku Wakil Ketua Umum Gelora Kemasyarakatan Perlindungan Perempuan dan Anak, apa saja yang
selama ini dilakukan oleh Germas PPA, bagaimana strukturnya, apakah juga seperti Komnas Perlindungan Anak ini sudah sampai ke tingkat desa. Nah, silakan Bu Rika. Kami dari Germas Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga sudah 7 tahun Pak terbentuknya yang Germasnya, tapi untuk perjuangan kita di PPA ini udah 11 tahun. Baik. Artinya kita di Germas ini udah terbentuk juga 14 provinsi. 14 provinsi. Teman-teman di beberapa provinsi dan juga udah terbentuk di beberapa kabupaten. Gitu. Dan juga teman-teman kabupaten membentuk di desa-desa, karena kan kalau tidak dibentuk di desa-desa nanti penyampaian pelaporan masyarakat itu sulit Pak. Terus kita di Germas PPA ini Pak memang mendampingi kasus anak dan perempuan, khusus anak dan perempuan, karena kita lihat banyaknya kejadian perempuan juga yang mengalami kejadian Pak. Misalnya contohnya KDRT, kekerasan, terus kayak misalnya TKW yang pergi secara ilegal gitu, bahkan mendapatkan kekerasan seksual di sana, terus pemulangannya pun susah gitu Pak. Makanya kita bikin di Germas PPA ini, Germas ini bukan untuk anak aja tapi untuk khusus perempuan juga. Gitu. Dan soal tadi yang Bapak sampaikan, anak adalah korban dan pelaku adalah anak juga gitu. Di sini kita juga ada mendampingi dua kasus sekaligus, yaitu di daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Anak yang umur sama-sama SMP Pak, sama-sama SMP, yang si cowok ini sering dibully sama teman ceweknya, terus karena sering dibully, yang temannya cowok umur 13 tahun, pas pulang sekolah si perempuan diseret Pak, ke dalam semak-semak, terus diambil ranting, ditusukkan ke mukanya, si anak meninggal. Pas anak meninggal itu sempat juga si anak ini melakukan pelecehan seksual, tapi pelecehan seksualnya itu memang karena sudah meninggal ya Pak ya, karena nggak tahu dia nih anak ini mungkin 1 minggu sebelum dia melakukan pembunuhan itu dia menonton film porno Pak. Makanya kita beranggapan anak yang umur 13 tahun itu tidak bisa dipidanakan. Tapi kita berjuang Pak, kalau kita kembalikan ke orang tua, pasti nanti diamuk masyarakat. Kita kembalikan ke lembaga, misalnya ke ABCK atau Kementerian Sosial, mereka tidak mau menerima Pak, karena pelaku. Makanya kemarin kita kawal sampai persidangan, itu divonis 5 tahun penjara dan dikembalikan ke lapas anak. Bisa pelaku anak bisa juga dihukum. Baik, terima kasih Bu Rika. Ini penjelasan yang berkaitan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Germas PPA ya. Tidak hanya berkaitan dengan anak, tapi juga masalah yang berkaitan dengan perempuan. Nah, saya ingin melanjutkan Pak Heri. Tadi Pak Heri kan menjelaskan tentang bagaimana kita melihat penanganan perlindungan terhadap anak ini, baik korban maupun juga pelaku ya. Kalau pelaku juga bisa berkaitan dengan 3 pilar penegakan hukum yang tadi Pak Heri jelaskan menurut Lawrence M. Friedman ya, kultur. Nah, legal kultur ini kalau Pak Heri lihat dengan pengalaman yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak selama ini, karena sebelum reformasi sudah terbentuk ya. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi kendala ketika kita membangun pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak itu? Iya, kalau itu masalahnya klasik sebenarnya Pak. Iya. Ada sense of ownership ya dari orang tua kepada anaknya. Dia merasa ini anak dia, gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya terkadang ini menjadi menjadi kendala juga bagi kita untuk merubah paradigma orang tua ini ya. Nah, sehingga dia akan mendidik sesuai dengan caranya, gitu loh. Nah, terkadang dalam banyak konteks itu orang tua masih menganggap bahwa kekerasan itu menjadi bagian dari mekanisme pendidikan untuk anaknya, gitu kan. Nah, walaupun kadang orang tuanya lupa ya, dia begitu kan karena mengalami kekerasan juga mungkin waktu kecilnya ya, sehingga menjadi adoptif gitu loh terhadap budaya kekerasan itu, gitu kan. Nah, sebenarnya kan konteks upaya perlindungan anak ini ya bukan bicara tentang kekerasan ya sebenarnya Pak.
kalau saya membilangnya. Iya. Tapi bicara tentang pendidikannya. Baik. Nah, ketika kita mengajarkan anak kita dengan kekerasan, maka dia akan belajar dengan kekerasan. Baik. Kan itu konteks dasarnya ya. Iya. Nah, masalahnya kultur kita ini masih masih dekat dengan pemahaman kekerasan itu, gitu kan. Makanya kan bahkan di dalam rumah tangga juga begitu kan. Nah, bagaimana relasi kuasa suami kepada istrinya, suami kepada anak-anaknya, istri kepada anak-anaknya, begitu kan. Ini kan terkadang menjadi lingkaran setan sebenarnya kan. Ya, artinya kekerasan terhadap anak itu sangat berkaitan dengan bagaimana pola pendidikan masing-masing keluarga. Betul, Pak. Nah, sekarang Komnas Perlindungan Anak selama ini ketika menerapkan atau melakukan edukasi sampai ke tingkat Pokja, itu apakah ada pelatihan-pelatihan terhadap kawan-kawan? Seperti apa, Pak? Jadi Komnas Anak itu kalau di tingkat masyarakat rutin, Pak, melakukan sosialisasi. Oke. Baik dari tingkat nasional, kita yang di nasional ya, Iya. sampai provinsi, kabupaten, kota, Iya. gitu kan. Termasuk Pokja sebagai jangkauan akhir ya. Iya. Rutin, Pak, melakukan sosialisasi kita kepada masyarakat tentang isu-isu perlindungan anak, gitu kan. Baik. Satu, isu perlindungan anak, yang kedua bicara isu pendidikan, kesehatan, begitu kan. Nah, jadi memang isu ini kita boyong ke rumah masyarakat, Pak. Iya. Jadi ya kalau Jakarta kita sekitar Jabodetabek ya, yang dikerjakan oleh Komnas Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Jakarta, DKI Jakarta itu kita datang, Pak, ke rumah masyarakat, ke RT RW. Jadi kita menggunakan simpulnya itu simpul RT RW. Iya. Karena ada kader-kader di situ ya, kader RT RW itu ya ibu-ibu ya. Iya. Jadi kita bersama dengan mereka, kita hadir ke masyarakat, tidak pakai aula, Pak. Jadi ya di rumah masyarakat saja nongkrongnya, ibu-ibu datang dikumpulkan, kita diskusi isu perlindungan anak, kendala mereka, anaknya bagaimana, kenakalan-kenakalan yang diceritakan, kendala-kendala dia mengasuh anaknya. Dari sini kita berangkatnya, Pak. Oke. Nah, ini juga dijalankan oleh kawan-kawan di kabupaten kota yang lain. Nah, kalau untuk isu anaknya, yang ke anaknya langsung, nah kita masuk ke sekolah-sekolah. Karena ini simpul paling cepat sebenarnya kan. Anaknya Melalui kan terkumpul, sekolah. ya kan gitu kan. Anaknya kan terkumpul nih. Iya. Kita nggak perlu panggilan anak lagi nih kan. Jadi pakai sekolah, kita sosialisasi di sekolah-sekolah masing-masing, gitu kan. Nah, apa yang menjadi perbedaan dalam materi sosialisasi ketika kawan-kawan dari Komnas Perlindungan Anak masuk langsung ketemu dengan anak-anak dan ketemu dengan orang tua, ibu-ibu. Nah, ini kan tentu berbeda. Beda, Pak. Ya, beda pendekatan, beda materi. Gitu kan. Karena audiensnya berbeda, mekanisme penerimaannya juga berbeda, begitu kan. Kalau ke orang tua itu kita selalu berangkat dari apa yang mereka rasakan di dalam rumahnya. Baik. Jadi isu ini jangan kita mencoba ya. Jadi isu perlindungan anak itu bukan dipenetrasikan gitu loh. Iya. Tetapi memang sesuatu yang mereka berangkat dari rumahnya sehingga dipahamkan bahwa ini sebenarnya begini isunya, perlindungan anaknya. Jadi mereka merasa ini isu relate dengan hidupnya sehari-hari. Iya. Gitu kan. Nah, berangkat dari situ gitu kan. Kalau ke anak-anak kita lebih kepada satu pemahaman kekerasan. Iya. Karena banyak begini, Pak. Baru kemarin kami asesmen di satu sekolah swasta di Jakarta Timur. Baru kemarin. Pertanyaannya, terjadi bullying nggak di sekolahnya? Terjadi, Pak. Tapi tidak dalam perspektif anak-anak itu memahami itu sebagai bullying. Iya. Gitu kan. Artinya ini modus operandi bully itu juga bisa berbeda-beda dari sekolah satu sekolah yang lain atau bagaimana menurut Pak Airi? Jadi begini, Pak, kalau yang memang menjadi sebuah kekerasan ya, oke, tuntaslah itu jadi sebuah tindak kekerasan ya, ada hukuman yang mengaturnya. Cuman yang jadi masalah adalah bercandanya itu hampir semua sekolah nih Pak kita assessment. Jadi serangan-serangan fisik, verbal itu dianggap bercanda gitu loh. Nah, yang pelakunya menganggap ini bercanda, korbannya merasa tidak nyaman, tapi karena dia tahu ini kawannya, ya sudah didiamkan. Baik. Nah, masalahnya kan begini, ketika dia mendiamkan ketidaknyamanan secara terus-menerus, itu kan terakumulasi nih, Pak. Jadi kegelisahan dia, semangat belajarnya menurun, gitu kan. Timbullah pemikiran bahwa guru membiarkan, padahal terkadang gurunya nggak paham juga, Pak. Karena bicara pertemanan tadi nih kan. Nah, inilah konteksnya. Makanya ketika kita masuk ke sekolah, yang kita ajarkan itu tentang pemahaman. Apakah kalau kamu menyebut nama orang tua temanmu, orang tuamu disebut nama sama temanmu, nyaman nggak? Nggak nyaman.
Pun sebaliknya, kalau kau menyebutkan nama orang tua temanmu nyaman nggak? Nggak nyaman. Jadi kan kita pahamkan bahwa ada sesuatu memang yang ini bukan bercanda, gitu loh. Ya. Tapi bagi anak-anak kita dianggap bercanda. Ya. Menurut Pak Heri, hal-hal seperti ini, kalau misalnya masuk di dalam kegiatan yang ekstra kurikuler, ya itu seperti apa? Sebenarnya bisa masuk, Pak. Kalau ekstrakurikuler, ya kalau dibuat cuma isu perlindungan anak kan agak sulit ya. Tetapi dia bisa ditempelkan kepada ekstrakurikuler yang lain. Artinya kan topiknya bisa kita kemas. Ya, artinya memberikan edukasi kepada mereka, wawasan yang lebih berkaitan dengan budi pekerti. Nah, ini kalau Bu Rika bagaimana pandangannya? Kalau saya dari kami Germas, Pak, memang pernah memberikan saran kepada sekolah-sekolah itu bahwasanya memang dimasukkan setiap misalnya hari Jumat gitu kan Pak, memberikan edukasi, tapi bukan melalui kita dari lembaga, dari guru-guru juga memberikan edukasi ke anak-anak bahwasanya seperti ini loh bully yang disampaikan Pak Eri tadi. Awalnya mereka bercanda, misalnya kayak gini, dia sholat nih Pak, main sarung-sarungan, gini cara-cara, ternyata kan kena pelipis mata, akhirnya kan kadang pelipis matanya itu kena pertama dikira mungkin ringan, ternyata kan cacat kan Pak, kan itu kan udah kekerasan yang mengakibatkan cacat nih sama teman-temannya. Makanya anak-anak itu tidak menyadari bahwasanya yang candaan mereka itu termasuk bully gitu kan. Karena ini si korban ngerasa nih sakit terus ngebalas, akhirnya kan terjadi seperti itu yang banyak terjadi di sekolah-sekolah sekarang kita lihat Pak. Dari Germas PPA sendiri sejauh apa yang sudah dilakukan kaitan dengan bagaimana kita memberikan edukasi ya, maksudnya kepada anak-anak ini? Ya, kita sama juga sama Komnas Pak. Kita datang-datang ke masyarakat juga, memberikan ke kampus-kampus juga, memberikan edukasi ke adik-adik mahasiswa, ke masyarakat. Malah kita datang ke rumah-rumah, door to door Pak. Karena kalau misalnya penyampaian, contohnya di sekolah kita penyampaikan Pak, kadang anak-anak tuh dari 100 anak, kadang ada 2 anak yang hanya mendengarkan gitu kan. Dan satu lagi kita menyampaikan juga ke guru-gurunya bahwasanya tidak anak aja yang harus diberikan edukasi, tapi orang tua juga yang harus gitu. Karena kan nanti anak-anak ini kadang nggak mendengar. Contohnya seperti ini Pak, anak-anak di sekolah berkelahi, bercanda. Ternyata ketika anak itu melaporkan ke orang tuanya anggap pusing aja gitu kan. Makanya kadang anak-anak itu kan merasa saya ini mau cerita ke siapa, ke wali kelas pun dia takut cerita, ke orang tua takut, makanya kadang itu yang mengakibatkan anak itu trauma dan nggak mau lagi sekolah. Baik. Makanya kita mengajarkan anak itu terbuka ke orang tua, apalagi kalau kejadian di sekolah kita harus terbuka pertamanya di wali kelas, wali kelas, baru ke orang tua. Karena kebanyakan anak sekarang kan langsung ke orang tua emosi langsung datangi sekolah, kan terjadilah keributan gitu. Kita selalu memberikan sekolah ngamuk-ngamuk lagi ya. Nah, itu kadang ada bawa parang gitu kan. Nah, kalau kita melihat data dari Simfoni ya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, dari Januari sampai bulan Juni tahun 2024, ini ada sekitar 7.842 kasus, di mana kekerasan terhadap anak ini untuk korban perempuan memang lebih banyak, 5.552 korban. Sedangkan anak laki-laki ini 1.930 korban anak laki-laki. Nah, menurut Pak Heri, bagaimana kita bisa melakukan upaya melalui organisasi yang Bapak pimpin, ya, Komnas Perlindungan Anak ini, untuk melakukan pencegahan agar korban-korban kekerasan terhadap anak ini bisa berkurang. Nah, ini mungkin ada upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Heri dan bisa kita edukasikan kepada masyarakat. Silakan Pak Heri. Iya, jadi memang iya Pak ya. Komnas Anak sendiri pun data pelaporannya ya, karena kan kita membuka ruang pelaporannya. Itu memang kekerasan pada anak itu masih menjadi mayoritas yang dilaporkan. Baik itu fisik, baik itu verbal, baik itu
bahkan seksual yang paling tinggi sebenarnya, Iya. gitu kan, penelantaran dan perlakuan buruk. Iya. Gitu kan. Nah, selalu saja yang kita lihat itu yang pertama itu pelakunya siapa? Satu, pelakunya orang terdekat anak, orang tua, orang tua asuh, paman dan yang lain-lain gitu kan. Dan yang kedua kekerasannya seperti apa, Pak Heri? Biasanya yang mereka kalau kekerasan seksual, Pak, hampir mayoritas pelakunya adalah orang terdekat anak. Baik itu pelakunya korbannya perempuan maupun korbannya laki-laki, gitu kan. Mayoritas pelakunya adalah orang terdekatnya. Karena kan ini bicara tentang ruang kesempatan ya. Kan nggak mungkin orang di pinggir jalan tiba-tiba ditarik, itu kan nggak mungkin juga ya. Tetapi ada ruang kesempatan di mana kejahatan itu bisa dilakukan, gitu kan. Nah, kalau kata teman saya kuliah di Borobudur ada Pak Boy namanya Pak, itu ada mens rea-nya Pak, ada octoriusnya, gitu kan. Nah, jadi ada niatnya dari awal, cuman ketika ada kesempatan jadi timbul octoriusnya perbuatannya kan. Nah, yang kita lakukan apa? Ya tetap saja Pak, mau tidak mau yang kita harus kencang menyampaikan isu ini kepada masyarakat. Awareness bagi orang tuanya terhadap isunya dan awareness bagi orang tua terhadap upaya perlindungan terhadap anaknya sendiri. Itu satu Pak. Yang kedua, pemahaman isu kepada anak-anak itu sendiri, gitu kan. Yang tadi ini yang bercanda-bercanda rupa itu kekerasannya. Pak bayangin Pak, bercanda itu Pak, macam tadi lah dipukul pakai sarung, memar Pak. Orang tuanya lapor, masuk unsurnya sempurna. Sempurna unsurnya Pak, begitu kan. Nah, jadi menyelamatkan anak saya yang satu, tapi mengorbankan anak yang satu pada akhirnya gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah. Makanya kita selalu sampaikan gitu kan. Tetapi memang upaya perlindungan anak ini tidak boleh hanya sekedar organisasi-organisasi yang mengerjakannya. Ini harus menjadi upaya kolektif. Secara bersama-sama antara negara, pemerintah, termasuk masyarakat di dalamnya. Harus menjadi upaya kolektif. Artinya stakeholder terkait ini harus ikut berperan ya. Karena begini Pak. Hampir semua orang ketika bicara isu perlindungan anak, bahasa pertamanya Pak, anak adalah masa depan. Potret anak hari ini adalah potret masa depan bangsa. Gitu kan. Kalau anak digebukin hari ini, ke depannya jadi pelaku kekerasan dianya. Apakah bangsa ini mau kita bangun dengan kekerasan? Kan enggak ya. Jadi sebenarnya upaya perlindungan anak ini bicara tentang upaya membangun peradaban sebenarnya. Gitu kan. Bagaimana kita menimbulkan generasi depan yang lebih baik untuk menjalankan bangsa ini menjadi lebih baik lagi, begitu kan. Nah, kalau generasi yang tukang gebuk semua Pak, ke depannya jadi pejabat tukang gebuk aja. Ketika jadi aparat tukang gebuk jadinya, gitu kan. Nah, kan bahaya gitu ya. Sehingga yang kita bangun itu kan adalah peradabannya ya. Sehingga ya ini harus menjadi kerjasama bersama Pak. Nah, pemerintah punya instrumen sampai ke daerah, masyarakat juga punya instrumen sampai ke daerah, gitu kan. Nah, APH apalagi Pak, aparat penegak hukum. Polisi sampai ke kelurahan pun ada. Itu gitu kan. Kalau bicara penegakan hukum ya. Tapi ketika kita mengutamakan upaya-upaya preventif, di mana di situ ada edukasi ya. Pak Heri dan Bu Rika melihat peluang sekarang ini yang bisa kita manfaatkan, terutama anak-anak generasi Gen Z. Mereka itu kan sudah hidup dengan IT. Instrumen. Nah, bagaimana baik Komnas Perlindungan Anak maupun Germas PPA melihat peluang untuk edukasi itu masuk melalui IT, medsos dan sebagainya. Mana Pak Heri melihatnya bagaimana? Kalau itu kita manfaatkan Pak. Karena kan begini ya. Penyebaran informasi itu kan harus menggunakan semua instrumen komunikasi, termasuk sekarang ini kan ada IT. Maka di Komnas Anak itu kan kita ada satu ruang yang kita buat studio ya Pak ya. Jadi kalau Komnas Perlindungan Anak itu satu posting satu hari Pak untuk sosial media. Satu posting satu hari, mau bicara aktivitas lembaga ataupun cuma sosialisasi isu. Satu posting satu hari. Nah, kita punya podcast. Nah, yang kedua, setiap sekolah-sekolah yang kita yang kita datangin itu, kita minta ini muridnya, anaknya sendiri, untuk orang yang pertama anaknya, muridnya, yang kedua juga sekolahnya, untuk satu follow akunnya Komnas Perlindungan Anak. Karena kan sumber informasi di sini nih Pak, yang kita bangun ya, Komnas Anak gitu kan. Nah, follow. Yang kedua, kita juga buka layanan pengaduan melalui sosial media. Karena banyak anak ini begini Pak, dia nggak mau lapor Pak, nggak mau ngomong sama siapapun.
gitu kan. Banyak kejadian ketika orang tua bawa anaknya ke Komnas Anak, Pak, bikin laporan, Pak. Ketika ditanya ada orang tuanya, Pak, nggak ngomong anak sama sekali. Makanya kan kita tidak perlu menunggu terjadi, kan gitu ya. Nah, bagaimana kita pencegahannya, upaya pencegahan ini mendahului sebelum kejadian. Ya, bagaimana Bu Rika melihat peluang kerjasama seluruh stakeholder terkait, karena di provinsi, kabupaten, kota kan ada dinas terkait, misalnya dinas Kemkominfo, katakanlah dinas PPA jelas itu ya. Tapi Kominfo ini kan bisa menjadi corong. Bagaimana mereka peduli. Tapi kadangkala dinas Kominfo ini sebagai corong dia perlu materi. Nah, bagaimana Germas PPA bisa terlibat memberikan motivasi kepada dinas terkait yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut Bu Rika bagaimana ini? Kalau kita dari Germas kan Pak, pertama kan untuk ke masyarakat dulu ya Pak. Masyarakat kita di sini di Germas kan ada untuk di media sosial, ada FB, ada IG, TikTok semuanya. Kita setiap saat memberikan edukasi, kita memberikan edukasinya itu Pak secara gamblang aja Pak. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang ini Pak lebih terbuka Pak. Misalnya makanya kita menyampaikan edukasi ke anak-anak mahasiswa, anak SD atau anak SMP itu kita harus sedetail-detailnya menerangkan bahwasannya ini loh. Mereka lebih tahu dari kita Pak. Misalnya contohnya gini Pak, mereka tuh kan ini anak SD nih Pak. Dia punya media sosial nih, kelagi di komentar kamu bukan PW, bukan ini. Lebih tahu mereka dari kita. Makanya kami dari Germas ini menyampaikan edukasi itu memang sedetail-detailnya bahwasanya kalau kalian melakukan ini kalian seperti ini, tidak ada kita menutupi lagi dengan nama kemaluan apa, ini apa. Kami ini menyampaikan secara detail bahwasanya ini loh efeknya seperti kalian lakukan ini. Karena yang kita lihat sekarang kan bukan anak SMA lagi, anak SD pun udah melakukan hal seperti itu. Pelakunya kadang pelakunya umur 10 tahun, korbannya umur 8 tahun. Ya, tapi kan bisa jadi ketidaktahuan anak-anak ini yang perlu kita berikan edukasi. Kan gitu. Pak Heri yang tadi sempat menjelaskan bagaimana peran APH ya. APH. Sekarang kita melihatnya anak ini sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau tadi kita melihatnya sebagai korban. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum tentu ketidaktahuan mereka juga yang bisa secara tidak sengaja mengkibaskan kain saja itu sudah bisa menjadi sebuah kasus pidana karena melukai. Nah, bagaimana melihat anak yang berkonflik dengan hukum ini untuk diberikan perlindungan? Apa yang perlu dilakukan, Pak Heri? Ya, kalau kita sih yang pertama kan ada undang-undangnya Pak ya, 11-12 tentang sistem peradilan pidana anak itu ya. Makanya Komnas Anak itu dalam penerapan undang-undang 11-12 itu kita melihat 3 Pak. Anak sebagai korban, anak sebagai pelaku. Nah ini juga terkadang kurang disentuh nih, anak sebagai saksi Pak. Betul. Nah, karena banyak kasus kekerasan itu terjadi di lingkungan anak, sosial anak yang anak juga melihatnya, gitu kan. Nah, kalau anak sebagai pelaku dan sebagai saksi, gitu kan. Nah, Komnas Anak itu memang menyediakan bantuan hukum, Pak. Bantuan hukum, karena memang undang-undangnya juga menyarankan bahwa penyidikan dan penyelidikan anak itu harus didampingi oleh orang tuanya atau pengacara. Jadi ada pendampingan hukum. Nah, untuk beberapa kasus ya kita tetap saja mengikuti ya restoratif justice, mediasi dengan orang tuanya gitu kan. Tetapi beberapa kasus kan memang tidak bisa di restorasi gitu kan. Nah, jadi ya yang paling kita lakukan yang pertama itu adalah pendampingan hukum bagi pelakunya gitu. Termasuk sebagai saksi. Apalagi ini kadang agak bingung sebenarnya satu nih Pak, ini bisa jadi diskusi bersama mungkin ya. Kekerasan seksual. Judul materinya itu kan normatifnya itu kan kekerasan seksual. Pelakunya anak, korbannya anak juga, gitu kan. Nah, ini kan harus mempertimbangkan ya Pak ya. Jangan sampai kita mengangkat satu menginjak satu. Karena kalau Komnas Perlindungan Anak cuma sederhana saja berpikirnya Pak. Dalam setiap upaya perlindungan anak, standarnya cuma satu. The best interest for the child. Kepentingan terbaik bagi anak. Apapun konteksnya. Gitu kan, mau luar biasa tapi itu tidak menjadi kepentingan terbaik jangan, gitu kan. Nah, dalam konteks ini, nah ini kita utamakan kepada pelaku,
Jadi dalam pendampingan hukumnya kita pastikan semua proses hukumnya berlaku untuk anaknya sesuai dengan aturan yang ada, gitu kan. Yang kedua, kalau masih bisa diupayakan restorasi. Nah, tetapi dalam banyak masyarakat yang kurang paham tentang istilah restorasi, ya, keadilan restorasi. Mungkin Pak Heri bisa memberikan penjelasan secara singkat lah ya. Iya, sebenarnya kan begini Pak. Iya. Restorasi itu sebenarnya kan penyelesaian masalah di luar jalur hukum sebenarnya, perdamaian, mediasi. Terjadi kok di masyarakat kita Pak. Artinya itu melibatkan semua stakeholder. Jadi para pihak, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakatnya, pemuka agamanya, begitu kan. Saya kira ini konsep yang baik ya Pak ya. Kenapa? Karena satu kasus itu bisa jadi pembelajaran bagi semuanya. Gitu kan. Nah, tapi kok bisa jangan ada kasusnya lah. Gitu ya. Terus kita minta itu kan. Makanya dicegah lebih baik ya. Lebih baik gitu kan. Tapi restoratif justice ini sepanjang pengetahuan dari Pak Heri, karena Komnas Perlindungan Anak sudah lama ya, seberapa ya bermanfaatnya dilakukan dan bagaimana kesan dari pihak keluarga korban, kesan juga dari pihak keluarga pelaku ketika restoratif justice itu kemudian diterapkan. Seperti apa? Secara konsep kami bersepakat Pak, dan itu baik sekali Pak. Secara konsep ya. Cuman memang terkadang dalam praktek itu satu hal kita tetap mendorong ada upaya penyesalan, pemahaman atas kesalahan. Jadi restorasi itu bukan membebaskan anaknya, tetapi mekanisme yang membuat dia menjadi lebih baik harusnya. Gitu nah, kan. Seperti apa misalnya? Nah, upaya seperti itu. Beberapa yang kita dampingin, gitu kan. Selain pastilah kompensasi kadang kepada keluarga korban, gitu kan dan lain-lain. Tetapi ada upaya yang kita dorong kepada masyarakat di sekitarnya itu untuk melakukan upaya tertentu pada anaknya. Contoh ada kewajiban tertentu bagi anaknya. Seperti apa misalnya kewajibannya itu? Terkadang dari orang tua ya kita minta, gitu kan, bahwa ada pembatasan bagi anaknya. Dalam arti jam keluar mainnya. Karena kan terlalu bablas juga nih Pak. Gitu. Itu kan kalau pencegahan Pak. Tapi ini kalau misalnya ini anak yang pelaku, ada sanksi ya, pemberian sanksi sosial. Nah, sanksi sosial seperti apa yang biasanya sudah dilakukan selama ini? Baik. Kalau itu sebenarnya begini Pak, karena ada pelibatan tokoh masyarakat di dalamnya, gitu kan. Satu, gitu kan. Yang kedua, jadi memang terkadang kita mendorong juga satu, kalau sanksi tadi itu sebenarnya bukan pencegahannya Pak, tetapi karena anaknya dalam proses mediasi itu dia dilakukan, selain bermaaf-maafan itu, kita minta orang tua juga melakukan upaya tertentu pada anaknya. Jadi diberikan tanggung jawab kepada orang tua. Satu, orang tuanya. Bukan kepada lingkungannya untuk mengawasi. Kalau itu pasti Pak. Gitu. Pasti itu kan gitu kan, karena kan orang tua terlibat juga ya. Contoh di beberapa kemarin yang ada di desa Pak, salah satu desa itu Pak, kita bilang ini kalau desanya tidak terlibat aktif dalam memantau kegiatan anak-anaknya, ini kegiatan akan berulang-ulang ini, gitu kan. Nah, jadi ada upaya tertentu. Gitu seperti kan. Apa? Sanksi sosial yang bukan sanksi sosial sebenarnya. Bukan Pak. Ya? Apa? Bukan sanksi sosial, tapi lebih kepada memberdayakan pemerintah daerah desanya. Seperti gitu apa? Kan. Misalnya? Satu, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan anak-anak. Nah, jadi kalau dikumpulkan anak-anak itu tidak liar nih Pak. Di pihak desa ada kegiatan, pengaktifan kembali organisasi Karang Tarunanya kah, apa bagus yang anak-anak ini tarik kembali ke situ Pak. Jadi ada ukuran-ukuran mereka beraktivitas di dalamnya, gitu kan. Nah, bagi yang pelaku yang tadi sudah dimediasi, ada nggak kewajiban misalnya ini berkaitan dengan upaya pembelajaran dan dia ada efek jerah, misalnya Pak diberikan sanksi sosial ini. Yang sifatnya dia setiap minggu harus ke masjid karena lingkungannya dia agamanya Islam, membersihkan masjid misalnya seperti itu. Atau dia ada sifatnya kerja bakti yang akhirnya dilihat oleh kawan-kawannya bahwa dia itu diberi hukuman untuk pembelajaran bahwa apa yang dia lakukan itu salah, lain kali tidak boleh dilakukan dan dia tobat. Nah, yang seperti ini bagaimana menurut Pak Heri? Kalau bisa dilakukan saya sepakat Pak. Cuma memang beberapa belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Tetapi kalau kejahatan itu
bukan P2P ya, bukan person to person nih. Kejahatan dilakukan oleh anak yang itu merugikan masyarakat di sekitarnya. Nah, biasanya ini berlaku di masyarakat sekitarnya. Apakah anaknya dulu diwajibkan untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan? Contoh kalau ada pengerusakan, dia ikut merawat yang diperbaiki, terlibat dalam proses perbaikan, itu terjadi gitu kan. Tetapi kalau yang bentuknya P2P Pak, person to person nih, anak ketemu anak, nah itu belum ya. Mungkin Cuman, Bu Rika udah pernah mengalami penyelesaian restoratif yang bernuansa sosial gitu ya, kegiatan-kegiatan sosial yang diwajibkan bagi anak tersebut karena melibatkan ketua RT, ketua RW atau kepala desa setempat. Bagaimana Bu Rika? Kita pernah germas melakukannya Pak, tapi bukan untuk yang kekerasan seksual atau persetubuhan gitu. Ada perkelahian antar kampung kemarin tuh Pak, anak remaja sama anak remaja gitu kan. Akhirnya kita damaikan. Memang sanksi mereka itu kan Pak, dari desa sama pemerintahan setempat itu mereka sama yang seperti Bapak sampaikan, memang membersihkan masjid, membersihkan misalnya ada taman kota atau apapun gitu kan. Memang sanksi dari desa itu memang seperti itu Pak, agar mereka tuh, agar anak-anak muda yang lain tuh merasakan, oh kalau saya melakukan kayak gini maksudnya tuh bukan dipermalukan ya Pak ya, oh saya melakukan ini loh, berarti mereka tuh ngerasa, oh berarti kalau saya berbuat seperti ini sanksinya seperti ini, nanti malulah gitu kan. Bahkan makanya mereka nggak, makanya itu tuh sering kita berikan, kita kerjasama sama pemerintah setempat, memang seperti itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk persetubuhan kan Pak, kan ada juga pelaku anak, kita memberikan, kalau tidak dikembalikan ke orang tua, kalau memang udah ada RJ-nya ya Pak ya, kita misalnya kerjasama sama Kementerian Abiseka, di situ kan dia diberikan keterampilan di situ Pak, keterampilan atau di psikologi. Ini bagi korbannya ya? Pelaku Pak. Oh pelaku. Ya. Baik. Pelaku, kalau korban kan jelaskan Pak ada apanya. Kalau pelaku misalnya ada pelaku itu di RJ kan, kadang soal kasus misalnya pelecehan seksual bukan persetubuhan gitu kan. Bahkan ada juga karena kita menyelamatkan anak ini, ternyata anaknya jadi korban gitu. Kita ada RJ-nya juga, cuman kita memberikannya, kita kerjasama sama Kementerian Sosial Abiseka untuk menempatkan dia di situ untuk beberapa bulan. Kita kan udah mendapatkan apanya juga itu Pak. Baik. Nah, ketika di restoratif justice kan ya, ini bagaimana pihak keluarga korban ya, walaupun sudah melalui proses damai ya, ada nggak kesan setelah atau pasca perdamaian itu kemudian masih ada keluhan, dan bagaimana masyarakat juga mendukung upaya perdamaian itu, bukan justru memprovokasi. Ini pengalaman Germas PPA bagaimana Bu? Ketika itu ada masalah pelecehan juga Pak, cuman pelecehan itu tidak sampai fatal. Kita RJ-nya itu kita memberikan pemahaman dulu kepada pihak keluarga Pak, bahwasanya seperti ini. Dan juga kita dari tim lain kita memberikan pemahaman juga kepada keluarga pelaku. Alhamdulillah sekarang Pak mereka tambah dekat Pak, karena kita memberikan pemahaman bukan dari kita aja, kita kerjasama juga dengan pemerintah setempat, dinas PPA, bahwasanya kalau seperti ini anak ini kan akan jadi, misalnya kita pertama awalnya kan keluarga korban nih keras nih Pak untuk mempidanakan ini. Setelah kita memberikan penjelasan bahwasanya memang pertama awalnya sakit Pak dari keluarga korban. Kok anak saya seperti ini? Gini, kalau anggap ini sepele gini-gini, bukan dianggap sepele Bu. Ini kan belum fatal gitu kan. Makanya akhirnya kita memberikan pemahaman, kita mengajak pemerintah setempat, pemuka adat semuanya. Tapi memberi dia denda 1 kerbau gitu kan Bahkan tapi alhamdulillah. Oh ini kearifan lokal ini ya? Ya. Di daerah mana itu Bu? Di Riau Pak. Di Riau. Ya, denda, orang tuanya memberikan kerbau, terus memberikan juga lah Bagaimana kalau misalnya keluarga dari anak yang sebagai pelaku tadi dari golongan ekonomi lemah, apakah juga sama diwajibkan memberikan denda kerbau? Bagaimana Bu Rika? Kalau dari keluarga yang tidak mampu, kita kan tergantung kita memberikan pemahaman Pak. Kalau misalnya kita memberikan pemahaman kepada pemuka adat, orang tua kan paham juga Pak. Nggak mungkin kita paksain kan, sedangkan mereka kan untuk makan aja susah Pak. Gitu kan. Makanya kita mengajak setiap kita adakan RJ itu, kita mengumpulkan semua kalangan masyarakat untuk diskusi seperti apa ini, bukan mengambil keputusan. Misalnya kita nih harus denda gitu, enggak kan tergantung kesepakatan semua. Baik, ya. Pak Heri, Bu Rika,
belakangan ini dengan adanya demonstrasi ya beberapa hari ini, kita melihat bahwa ada juga rupanya yang masih dalam kategori anak. Nah, kategori anak ini umurnya antara 12 sampai 18 tahun ya. Nah, melalui media mainstream maupun medsos kita melihat ada beberapa anak sekolah dari STM yang kemudian terlibat. Mereka terpanggil dengan kegiatan menyuarakan aspirasi masyarakat, aspirasi mereka juga. Mereka melihat kakak-kakaknya mahasiswa. Tapi bagaimana pandangan Pak Heri dengan keikutsertaan anak-anak STM ini yang pasti juga membahayakan, di samping apakah mereka ini layak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyampaikan aspirasi demo seperti ini? Bagaimana pandangannya? Iya, satu Pak, dalam undang-undang perlindungan anak itu satu dari 10 hak dasar itu kan berpartisipasi Pak. Oke. Termasuk di dalamnya adalah berpartisipasi terhadap pembangunan negara ini. Baik. Itu hak yang wajib dipenuhi. Iya. Cuman memang kalau dikaitkan dengan demonstrasi tadi ini, saya kira ini juga kita harus diskusikan kembali. Kenapa? Satu, dalam pemenuhan hak apapun tidak boleh penempatan anak dalam situasi yang membahayakan dirinya. Baik. Gitu kan. Batu kan agak bahaya Pak. Sempat chaos nih. Kan batunya nggak punya mata Pak. Gitu kan. Nah, yang terbang-terbang itu kan nggak punya mata. Jadi kena siapa saja bisa bahaya gitu kan. Nah, ini juga saya kira harus menjadi upaya bersama untuk kalau dibilang layak tidak layak Pak. Tidak layak, cuman harus diberikan ruang kepada mereka untuk mengaspirasikan pemikirannya, pendapatnya, pandangannya, gitu kan. Bukan demo jalurnya, tetapi kalau ada upaya pengorganisirannya, pidana. Baik. Nah, kalau nggak diorganisir Pak, saya kira ya anak-anaknya digeret keluar saja lah kalau ada kan. Satu itu, cuman kalau kita paksa dorong juga kan nggak mungkin juga Pak ya. Nah, tetapi memang itu bukan untuk mereka. Baik. Aktivitas itu bukan untuk mereka. Mereka punya ruang lain yang bisa digunakan untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak dengan demonstrasi. Baik. Nah, saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, Bu Rika. Dialog kita ini sangat menarik dan kalau kita ikuti bisa 1 hari, bisa lebih ya. Nah, di penghujung dialog kita, saya berikan kesempatan Pak Heri maupun Bu Rika mungkin menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak kita, kepada warga masyarakat secara keseluruhan, pemerintah juga. Silakan masing-masing paling lama 2 menit. Kemana nih? Baik. Satu, bicara perlindungan anak itu adalah bicara tentang kemanusiaan. Bicara tentang pembangunan masa depan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan setiap orang dewasa berkewajiban untuk membantunya, mendukungnya, dan memberikan fasilitas untuk mereka tumbuh berkembang secara baik. Nah, untuk itu saya kira upaya ini harus menjadi upaya kolektif secara bersama-sama, baik keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah. Ini harus menjadi upaya bersama yang dikoordinasikan secara bersama-sama untuk mempercepat upaya perlindungan anak. Sehingga apa yang kita harapkan anak-anak terlindungi ini bisa tepat tercapai. Nah, karena bagi Komnas Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak adalah upaya bela negara. Baik. Saya kira itu, terima kasih. Makasih. Silakan Bu Rika. Kita dari Germas Perlindungan Perempuan dan Anak, ini karena khusus anak dan perempuan, kita ingin menyampaikan bahwasanya jaga buah hati kita, karena pelecehan seksual itu pelakunya adalah orang-orang terdekat. Dan satu lagi, jangan takut untuk menyampaikan apa yang kita alami, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk menyampaikan kasus-kasus yang dialami anak kita, khususnya perempuan. Kita sebagai perempuan tidak pantas untuk dilecehkan, apalagi untuk dianiaya. Kalau misal terjadinya kekerasan kepada kita, bersuaralah. Kita dari Germas Perlindungan Perempuan Anak insya Allah siap mendampingi.